kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ke rumah Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan, dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan-Mu nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Katakan sukacita. Sukacita melimpah, Sukacita. sukacita melimpah, Sekali lagi. sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di tempat ini. Kita mau memulai kebaktian kita. Kita mau meluangkan hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Di setiap musim kehidupan kita akan mengalami segala kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Saya udah cepat untuk pada kita. Kasihnya
Hallelujah.
Amin, amin. Engkau lebih besar dari segala yang kami punya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau urapi kebaktian kami pada pagi hari ini dari awal sampai dan hingga akhirnya. Terima kasih ya Allah, kami siap untuk memuji dan bersama nama. Haleluya, amin. Selamat untuk saudara. Sungguh hari yang begitu indah. Dan bagi saya setiap hari, bagi orang percaya, itu adalah baik. Hari demi hari kita akan lalui dengan bersama dengan Tuhan. Jalan dengan Tuhan. Jalan terus bersama dengan Tuhan.
saudara yang ingin menyaksikan besar Tuhan, cipta kasih Tuhan, saya berikan waktu. Haleluya. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita, dan saya percaya ketika orang percaya menghadapi segala sesuatu, di dalam mulut kita akan terdapat nyanyian-nyanyian baru. Digunakan apa? Untuk memuji-muji Allah kita. Amin.
Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan segala kebaikan di dalam hati kita, di dalam telinga kita, untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita bukakan setiap hati kita untuk selalu mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya.
kami diselamatkan oleh darah Tuhan. Biarkan setiap kami yang hadir saat ini mempertahankan iman kami sampai akhir, setia sampai akhir, hidup berkenan tanpa cacat celah di hadapan Tuhan. Dan Roh Kudus memampukan kami. Dan saat ini kami akan terima firman Tuhan. Buat hati kami mengerti, memahami. Tapi terlebihkan ke setiap kami yang hadir untuk melakukannya, taat mendengarkan firman Tuhan, dan itu menyenangkan hati. Terima kasih Bapak Surga. Segala hormat, segala pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Bila putramu Yesus Masya penebus kami, pengharapan kami kekal, kami siap mendengarnya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ya, bersyukur sekali. Salam Bapak Ibu sekalian. Ya, boleh hadir karena Bapak Ibu satu kemurahan ya. Kenapa? Kita tambah banyak yang kenal, tambah banyak wajahnya ya. Perkenalkan dulu, nama saya Kus Tito. Saya batuan dari Malang. Tapi bukan orang Malang Bapak Ibu ya, orang kota Malang ya, asli sana. Dulu ini saya seorang dokter yang nyambi hamba Tuhan. Jadi saya seorang dokter yang kemana-mana pelayanan. Tetapi Tuhan itu bahkan sekarang hamba Tuhan yang nyambi dokter. Tahu bedanya ya. Jadi ada banyak gereja yang saat ini ibadahnya nggak hari Minggu. Jadi saya siap sama Tuhan, siap komandan. Itu semana saya siap. Ya. Di kota-kota Surabaya, Nganjuk, Jombang, sampai di Solo sana. Juga dikatakan di kota Bandung, Jawa Barat. Itulah saya. Tetapi yang terbaik, yang terindah untuk kita pahami, kita terima dari Tuhan adalah hidup kita berkenan bagi Tuhan. Itu saja. Apa yang kita bisa berikan, kita berikan bagi Tuhan. Persembahan yang terbaik hidup kita. Itu saja ya. Kenal saya dan bersyukur ya. Kita rindu sampai akhir, sampai nafas hidup ini berakhir, tetap setia sama Tuhan. Kenapa? Karena saat ini reunian dengan saudara semuanya di surga ya. Dan sampai nanti begitu, kok nggak ada itu? Dan sampai kok nggak ada? Ada semua luar biasa sukacitanya. Kita rindu suatu saat ada pertemuan udara. Wah, saya aminkan lagi lama tapi saya aminkan. Baik, kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5:18. 1 Tesalonika 5:18 akan bacakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Katakan amin. Sebab itu adalah kehendak Tuhan dan Yesus bagi kami. Kalimat yang sederhana yang diucapkan oleh Rasul Paulus dengan pimpinan Roh Kudus kepada jemaat di Tesalonika. Tetapi kita kepada kita semua mengucap syukur. Apa mengucap syukur? Mengucap syukur itu berterima kasih, terima, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Sepanjang hidup kita sebagai Kristen ada banyak lagu-lagu yang menuliskan bersyukur, bersyukur, matur nuwun. Kenapa sih? Jawabannya sederhana, karena Tuhan saja Bapak Ibu. Bukan apa yang kita punya, tetapi apa yang tidak punya, yang tidak punya itu keselamatan diberikan secara cuma-cuma. Ya, di awal saya katakan, tinggalkan imanmu. Karena kita mengikuti pribadi yang saat ini berada di surga. Bukan kuburan, bukan orang mati. Tuhan yang kita ikuti sekarang sudah berada di surga. Dan dia juga berasal dari surga. Karena firman jadi manusia. Sederhananya seperti ini. Saya dari Malang, lahir di kota Malang, dibesarkan Malang sampai usia 55 tahun berada di kota Malang. Terus saya pernah berkelana ke beberapa kota. Saya tahu betul jalan-jalan di Malang, jalan ke sana, saya tahu betul. Masa di Buretno, saya tahu. Sama si Bapak Ibu saudara sekalian tahu pernah ke Kediri atau Soto Klaten, di Buretno pasti tahu. Halangan itu ke arah mana pasti tahu. Kalau saya nggak tahu, ya karena bukan orang ini. Seandainya sekarang Bapak Ibu ada 2 orang aja, Bapak Ibu ke Malang. Yang satu saya, yang satu orang lain orang Jakarta. Bapak Ibu itu orang mana? Saya
Yesus yang kita sembah berasal dari surga dan kembali ke surga. Tuhan kita hidup. Makanya Jawa saya katakan, ojo tinggalkan iman kita, setia sampai akhir. Jadi berkat bagi banyak orang. Itu namanya kita bersyukur. Jadi bersyukur itu berterima kasih. Semua yang kita terima dan alami baik adanya. Tetapi hari ini kita belajar bersyukur di dalam segala keadaan. Lagi ya. Bersyukur, berterima kasih, matur nuwun di dalam segala keadaan. Kalau bersyukur dalam keadaan berkat banyak, itu kita nggak ngomong di sini. Agak nggak ngomong kenapa? Wes otomatis, ya. Dapat berkat seneng, otomatis. Punya kebun, berbuah lebat, berjual hasilnya banyak, bersyukur otomatis. Orang sana, orang luar sana juga bisa. Betul ya? Anak-anak menikah, punya anak, berada semua senang, bersyukur otomatis. Gak usah dibahas di sini ya. Kan gitu, gak usah dibahas. Buat apa? Karena orang luar juga seperti itu. Selalu ada perbedaan antara orang percaya Tuhan Yesus dengan orang yang bukan. Yang percaya apa bedanya? Ini loh, bersyukur di dalam segala keadaan, termasuk dalam hal kesesakan, pergumulan hidup, persoalan. Ada di sini yang tidak pernah punya persoalan, tidak pernah punya pergumulan, senang terus hidupnya, nggak pernah sakit. Ada, kalau ada sama belajar ya. Yang saya tahu, Pak Musa tidak ada orang yang lepas dari masalah, tidak ada orang yang lepas dari persoalan. Tiap hari ada persoalan baru. Saya tidak demikian punya persoalan, tetapi yang sama. Saudara dan saya, Bapak Ibu sekalian dan saya, ada kita punya Tuhan yang hebat, yang sama. Persoalan bereaksi. Boleh ditimpan dan ada masalah, kan gitu. Satu dino, terus masalah satu selesai, berikutnya ketemu lagi masalah berikutnya. Namanya orang hidup. Sing penting ono Gusti Yesus, ono Gusti Yesus. Ini loh kuncinya. Sing penting ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Masalah apapun dihadapi bersama dengan Tuhan Yesus. Lawannya bersyukur apa? Bersyukur. Lawannya apa? Bersungut-sungut, ngomel, grundel, gerutu. Kalau kita bahasa sini apa ya kira-kira? Ngedumel. Wis padha kabeh lah golongan itu. Itu lawan dari bersyukur. Bersungut-sungut. Saya ingatkan Bapak Ibu sekalian ya, namanya bersungut-sungut itu serius di hadapan Tuhan. Artinya serius apa? Tuhan tidak suka umatnya bersungut-sungut, nggak senang guys. Karena kita sering nyanyikan pujian apa? Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan. Kita selalu ngomong sama Tuhan, Tuhan aku yang menyenangkanmu, tapi tiap hari kok ngomel. Tuhan gak senang, bukan saya ngomong Alkitab. Orang Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Di sini apa? Bersungut-sungut. Di sini apa? Ngomel terus, ngedumel terus, mengeluh terus. Tuhan gak ada air, apa gak ada kuburan di Mesir atau di sini bersungut. Tuhan gak ada makanan, bersungut. Kalau hari ini ada di antara kita bertobat, itu tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Yang menyenangkan hatinya Tuhan bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Bersyukur Bapak, ini loh bedanya. Bersyukur dalam segala keadaan. Dan kalau kita bersyukur dalam kesesakan, kalau dalam masalah, dapat benar berat, sakit berat, dokter polis, ini harus dioperasi. Kalau dioperasi kita nggak berhasil, ya apa? Kita bersyukur, berterima kasih. Kalau ucapan syukur kita bukan karena keadaan yang kita alami, ucapan syukur kita, matur nuwun kita bukan karena yang kita terima berkat-berkat jasmani, bukan itu. Oleh duit senang, oleh duit sedih, bukan itu. Sukacita kita, ucapan syukur kita adalah Yesus saja. Pahami ini ya, Bapak Ibu.
ikut mengetos. Ucapan syukur kita hanya karena pribadi Yesus. Asal ada Yesus, itu sudah gini, sudah hebat. Asal ada Yesus. Tapi orang simpan harta, orang punya sukacita secara dunia, mereka nggak punya Yesus, rugi nanti. Dalam kekekalan maksud saya. Bersyukur ketika punya masalah itu gampang dilakukan atau angel? Susah, susah banget. Mau masalah berat kok bersyukur, bagaimana bisa? Kenapa? Karena pikiran kita pada masalah kita. Utangi ante, lunas-lunas, kontrak rumah dari ini ke ini nggak selesai, masa kon bersyukur? Nggak bujuki yang neto itu Pak. Kita harus bersyukur dalam segala hal. Itulah bedanya. Dalam segala hal semua. Kalau gajinya naik, dapat THR, habis ini seneng podong ya orang sana ya. Tapi di sana, buat apa jadi anak Tuhan? Makanya tegaskan, kita jadi anak Tuhan, sukacita kita, senangnya kita bukan karena berkat, bukan karena kesehatan, bukan karena keluarga yang baik, tapi karena Yesus saja. Sulit dilakukan, tetapi saya katakan harus. Berarti kan Bapak Ibu, bersyukur ketika punya masalah sulit dilakukan, tapi harus kudu. Iso ora iso kudu iso gitu. Terus dising beres harus bisa. Ya apa caranya Pak? Roh Kudus yang dikirimkan memateri setiap sesuatu yang hidup kita, itu yang memampukan kita. Matur nuwun. Orang lain mungkin bilang kita gila, dan nggak apa-apa. Karena sukacita kita ucapan syukur itu hanya Yesus saja. Yesus tok wis pokoknya. Arahkan pikiran kita dan hati kita hanya pada Tuhan Yesus. Setiap saat, setiap waktu. Bangun tidur, mungkin ada jam 4 pagi, jam setengah 5 pagi, langsung ojo njupuk HP, berlutut berdoa. Saya diajar Bapak saya seperti itu. Kalau sekarang Bapak saya sudah tidak ada. Tapi warisan yang saya dapatkan, Bapak seorang gembala, adalah berdoa setiap saat. Pak saya ngomong, kalau kamu berdoa, kamu punya kekuatan. Saya aminkan, dan saya sudah buktikan. Punya kekuatan. Hari itu kamu tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau hari itu ada malapetaka musibah, sudah punya kekuatan. Dengkul ini kita benar-benar berdoa setiap pagi, setiap malam. Kalau bisa siang hari kalau ada waktu sih. Jadi ada buku ini HP itu. Ya. Ini Tuhan ini Tuhan berdoa mencari wajah Tuhan. Setiap saat. Jadi harus bisa untuk kita bersyukur. Bagaimana caranya untuk kita bersyukur ketika punya masalah? Jawabannya hanya satu dan simpel. Percaya. Hanya satu yang diminta Tuhan, percaya iman kita. Percaya dalam hal apa? Ada 3 hal. Yang pertama, percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, di mana kita sudah menyerahkan diri kita pada Dia. Dialah yang mengendalikan hidup kita. Saya ulang lagi, Yesus yang mengendalikan hidup kita. Jadi kalau kita sedang sakit, kita sedang kekurangan, punya masalah berat, itu sudah ada di dalam kendali Tuhan. Gak usah pedih, gak usah khawatir, yang ada bersyukur. Ojo sampai ngomel lagi, ojo sampai berdu lagi, bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun kami alami, itu baik adanya. Tuhan yang mengendalikan semuanya. Ya langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Haleluya. Tiap langkah kita. Ini Bapak Ibu ya, saya itu waktu sama Sinawang ya. Enak yang ngomong, aku yang ngalami masalah berat, dipikir aku gak ngalami. Sama. Saya juga pernah ngalami. Saya ada sebagaimana saya ada saat ini, kemurahan Tuhan saja. Makanya saya dedikasikan diri saya untuk Tuhan. Selagi saya masih hidup, mohon maaf, ini ada banyak
bapak-bapak, ibu yang lebih tua dari saya tadi yang cacat juga luar biasa. Umurnya 55 tahun, masih muda dibanding mereka juga tua. Tapi masih lebih tua dari ada beberapa. Kalau saya 55 tahun, kalau hidup saya 80 tahun misalkan 80 kurang selawe meneh. Kurang selawe meneh. Selawe tahun lagi, nggak mau buat apa kalau nggak buat Tuhan? Hidup ini adalah kesempatan gunakan untuk Tuhan. Dan kita tidak tahu Tuhan manggil kita umur berapa. Dan pikir itu kan paling Tuhan manggil. Enggak. Orang sehat atau meninggal ada. Bayi aja belum lahir meninggal juga bisa. Jadi hidup benar betul waktu untuk kita gunakan, selamatkan waktu detik di arah jahat dengan cara apa? Bersyukur. Jadi yang kedua, berarti Tuhan nggak yang semuanya. Kedua, kita percaya dalam hal apa? Bahwa kesesakan atau pergumulan masalah ini akan terlewati. Dengan masalah apa? Penyakit, utang, difitnah tonggo, ada difitnah tonggo, semuanya akan lewat. Kenapa? Kita mencatat sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, berjalan artinya melewati, ada kedaluasan melewati, bukan menuju. Mazmur 23, Tuhan kembali yang baik membawa kita ke padang rumput. Nah ini tujuannya padang rumput, tapi melewati di sana, melewati lembah kekelaman, melewati masalah. Bangsa Israel juga demikian, menuju tanah perjanjian, nggak langsung lewat jalan tol, Yupan ada yang api, tapi lewati padang pasir, diuji di situ, tidak ada makanan, tidak ada minuman, Brutu nggak lulus, hanya 2 orang yang lulus, Yosua dan Kaleb sendiri. Wah, hanya 2 orang yang lulus. Bayangkan, makanya banyak dipanggil sedikit pilih, datang kita masuk ke yang banyak tadi, tapi masuk lagi yang sedikit yang begini. Kesesakan masalah ada kedaluarsa. Kapan? Nggak tahu. Biarkan Tuhan yang berkehendak. Nggak tahu. Pokoknya ikuti jalan Tuhan. Jalan serta Yesus tadi ya. Dalam suka dan duka. Betul nggak kita nyanyikan? Dulu saya sudah nyanyikan, tapi sekarang saya bisa ngikuti dan memahami, merenungkan apa yang kita nyanyikan betul adanya. Jalan serta Yesus dalam suka dan duka. Yang ketiga, yang pasti perjalanan hidup kita walaupun lewat lembah kekelaman selalu berakhir dengan kebaikan dari Tuhan. Selalu berakhir. Karena Dia adalah Tuhan yang baik, Bapa yang baik, tidak pernah memberikan hal yang buruk pada anak-anaknya. Kalau kita punya anak, misalkan kita diberi seseorang makanan, contohnya buah jeruk ada banyak, bukan ada yang gosok, 1 aja. Saya percaya Bapak itu lebih ngalah, kayak masih ngapik sih gosok buat kita, ya kan? Karena Tuhan itu mencintai kita, nyawanya diberikan. Makanya apa yang kita alami hari-hari ini selalu berakhir dengan kebaikan dari Tuhan. Pokoknya setia terus sampai akhir. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Setia sampai akhir, sampai Dia menjumpai iman bumi pada saat Dia datang kedua kalinya. Tadi di setiap kita Bapak Ibu jadilah orang Kristen yang semakin hari semakin bertumbuh dan mengalami kepada Dia. Jadi intinya hanya satu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Bersyukurlah, ojo ngomel, butuh tidak ada masalah, jalan bersama Tuhan. Tema ini bukan tema baru, tapi saya hanya mengingatkan untuk kita ingat siapa Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, siapa Tuhan yang menuntun kita. Dia Tuhan yang baik, yang tidak pernah tinggalkan kita. Tanggang kembali pemain musik WR ke depan. Tapi setiap kita betul-betul bersyukur karena kita tahu bahwa Tuhan bekerja dan kebaikan bagi setiap orang mengasihi Dia dan meramalkan balapan. Bersyukur itu menyenangkan hatinya Tuhan, tapi kalau bersyukur itu menyedihkan hatinya Tuhan. Dan sampai kita membuat hati Tuhan kita sedih.
Tetap bersyukur pada Tuhan apapun terjadi. Tuhan tahu ucapan syukur memuliakan Dia. Dan awal dari mujizat terjadi. Saya sudah mengalami, kalau saya cerita masalah saya cukup banyak. Kalau selama ini kami belum bisa dan lupa bahwa kami harus bersyukur, ampuni kami Tuhan. Karena kami tahu mengucap syukur karena kesukaan hati Tuhan disukakan. Ajar kami ketika kami melewati masalah pergumulan hidup, persoalan yang begitu berat. Tuhan tetap bersama kami. Tuhan menuntun kami, jalan hidup kami dalam tangan-Mu, dan semuanya mendatangkan kebaikan bagi orang percaya kepada Tuhan. Semua yang hadir saat ini tidak terluputkan satupun. Tuhan jamah dan peluk dalam hadirat-Mu. Dan kami mau tetap hidup takut akan Tuhan dan melakukan firman. Terima kasih Tuhan. Masalah apapun yang kami hadapi, ada kedaluarsa, ada expirednya, akan terlewati bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu yang Engkau kasihi, kepala sidang kami, Ibu Pendeta Diawati. Kasih karunia hikmat, bahkan pengurapan semakin bertambah dalam diri hamba. Kuasa Roh Kudus menyertai hamba-Mu di mana saja hamba-Mu mengembalakan kamu di tempat ini atau di tempat lain. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Campur kamu terjadi seluruh keluarga besarnya Tuhan berkati. Anak-anak cucu Tuhan berkati. Dan juga serahkan untuk para pelayan Tuhan yang hadir. Worship leaders, singers, pemain musik, multimedia. Engkau juga tidak melupakan mereka. Tuhan senantiasa menyertai apa yang mereka kerjakan atau jadikan berhasil. Apapun jadi masalah hidupnya, Tuhan campur tangan di dalam, dan kebaikan dari Tuhan akan terwujud dalam hidupnya. Mereka bersedia sampai akhir. Bahkan Jumat Tuhan yang hadir, Tuhan memberkati setiap kami. Ajar kami tetap duduk dia di bawah hati-Mu, melayani hati-Mu, dan mengucap syukur di dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa. Dalam kita berbuat imbir dari kesaksian, Tuhan berkati menyertai sempurna. Terima kasih Bapa. Kuasa ajaib. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai
Paulus memeteraikan dalam hati kami, dan kami menjadi hidup baru di dalam Tuhan. Hormat, pujian, kuasa hanya bagi Engkau. Demi nama Tuhan kami Yesus Tuhan, kekuatan segala kekal. Kami bersyukur untuk hari ini. Maka sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan supaya sangat mengingatkan kami dan apa yang diberitakan bisa menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih. Dan kami akan memberikan persembahan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, kami hidup kami berkat hidup berlimpah, dan kami akan memberikan sebagian dari apa yang kami miliki untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Kau berkati kami sekalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Gus Pendeta, Pak Gus Dokter Sumpito Tuhan memberkati. Dan doa terakhir saya minta untuk Bapak Pendeta Sumpito
wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah itu kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera. Terimalah saat ini berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dan pengorbanan luar biasa dari Yesus Tuhan menebus kita, dan dengan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya, sampai Dia akan kembali dua kali membawa kita ke tempatnya, dan apapun yang kerjakan berhasil dalam nama Yesus. Yang sudah terima berkat kita katakan amin. Sebab tidak ada nama lain yang boleh kita puji selain hanya nama Yesus. Yang sepakat katakan amin. Amin. Suara-suara bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Mari bersuka cita bersama.